lagi sholat, yang di luar sholat tidak ingat, di dalam sholat kita ingat. Kita ingat momen-momen yang kita lihat sedang terjadi di negara kita. Ada event-event internasional, ada yang nasional. Lagi sholat kita ingat balap motor gede di Mandalika. Lagi sholat, perhatian kita bukan sama pembalapnya, tapi sama pawang hujannya Tumbarara. Udah dibayar 300 juta. Udah pakai alat untuk menolak hujan, masih hujan juga. Keingetan saat sholat, lupa salah satu bacaan dalam tasyahud awal. Begitu berdiri, kita teringat, nanti sebelum salam, sempurnakan bacaan yang kita lupa dengan sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi awdaha lana manahijal istibsar wa amarna bitadabburi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihil adhar wa ashabihil akhyar mi yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia pimpinan yayasan, pengurus Masjid Al-Bakri, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap menjelang matahari terbit, seluruh rangkaian ibadah kita sampai dengan matahari tenggelam diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi kuliah subuh pagi ini yang berkaitan dengan ibadah yang baru saja kita lakukan. Saya pegang referensi kitab Muqaddimah Hadramiyah Sayyid Abdurrahman Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun wa yusannu sajdatani lis-sahwi bi ahadi salasati asbabin. Tarku kalimatin minat tasyahudil awal awil kunuti bis subahi awitri nisfi Ramadan al-akhiri awis salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awal awis salata ala al-ali fit tasyahudil akhiri ila akhirih wallahu a'lam. Mudah-mudahan selesai jam 6 yang baru saja saya baca. Perlu diterjemahin apa enggak? Apa udah paham semua nih? Wa yusannu, dan disunnatkan, sajdatani, 2 kali sujud, lis-sahwi, karena lupa. Jadi sebelum salam, akhir dari ibadah sholat,
Jika di tengah-tengah ada yang kita lupa, sempurnakan yang kita lupa itu dengan sujud sahwi sebelum salam. Wa akmalus salam, assalamu alaikum warahmatullah. Sempurna salam akhir ibadah sholat itu sampai dengan warahmatullah. Wal ibtida'u bihi, ketika mulai salam itu mustaqbilal kiblati, wajah kita masih menghadap ke arah kiblat. Dulu zaman Nabi selama setahun 8 bulan Nabi dan sahabat sholat kiblatnya ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Nabi berdoa, mudah-mudahan ya Rob, arah kiblat ibadah, sholat, biar bisa menghadap ke arah tempat kelahiranku, Makkah, Masjidil Haram. Harapan keinginan Nabi dipenuhi oleh Allah. Maka ketika Rasulullah dan sahabat sholat zuhur, berdiri di rakaat yang ketiga turun wahyu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu Muhammad saat ini ketika ibadah tak lagi menghadap ke arah Palestina Masjidil Aqsa, tapi arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Langsung Rasulullah putar badan, tak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi 2 rakaat ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Maka ada masjid di Madinah, Masjid Qiblatain. Jelas? Kalau udah jelas sudah ya. Kemarin saya datang ke Masjid Qiblatain. Saya jamaah umroh yang terakhir pulang tanggal 29. Tanggal 2 jamaah haji udah mulai berangkat. Maka saat saya akan meninggalkan kota Makkah, proses pembersihan dilakukan oleh para petugas. Saya ziarah ke Masjid Qiblatain. Kiblat yang ke Masjidil Haram yang sekarang bagus. Karpetnya lembut. Saat sujud rasanya enggan untuk mengangkat kepala buru-buru. Nikmat. Sama di Al-Bakri. Pengen buru-buru bangun di sini Maya. Masya Allah. Masih ada kiblat yang ke arah Palestina, cuma sudah tidak dirawat, sebagai peninggalan sejarah saja. Saya mampir di situ, akses rada sulit karena bagian depan sudah terkena proyek tol. Jadi harus muter melewati jalan yang lumayan jauh. Wa akmalus salam, assalamu alaikum warahmatullah wal ibtida'u bihi mustaqbilal kiblati. Ketika kita mulai salam akhir sholat itu, wajah masih menghadap ke kiblat. Wal iltifatu bihi, mulai menolehnya itu warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bihaisu yura khadduhul aiman. Menolehnya itu sekedar
menutupi bagian kanan bisa dilihat orang di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ngajinya bukan di Al-Bakri kalau yang begitu. Ngajinya di istana kali. Ibu-ibu juga kadang terburu-buru disamper arisan bulanan. Assalamualaikumnya sambil buka mukena. Assalamualaikum mukenanya udah copot. Ini kualitas ibadah yang tidak dibekali dengan ilmu yang cukup. Maka jika kita salah satu di antara ibadah sholat ada yang lupa, sempurnakan dengan sujud sahwi sebelum kita salam. Apa saja yang kita lupa? Di kitab ini disebutkan yang pertama, tarku kalimatim minat tasyahudil awal. Ada satu urutan bacaan dalam tasyahud awal yang kita lupa. Suka lupa enggak dalam sholat? Manusiawi kalau lupa. Kadang konsentrasi kurang. Hudurul qalb, persiapan hati, kosongkan hati, hadirkan hati kurang. Sehingga dalam sholat itu banyak gangguan-gangguan yang membuat kita menjadi lupa. Maka oleh para ulama, oleh para guru sebelum takbiratul ihram, kita disuruh baca Qul a'udzu birabbin nas, disuruh baca ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, supaya saat sholat hati kita tidak dibolak-balik setan. Kadang lagi sholat, yang di luar sholat tidak ingat, di dalam sholat kita ingat. Kita ingat momen-momen yang kita lihat sedang terjadi di negara kita. Ada event-event internasional, ada yang nasional. Lagi sholat kita ingat balap motor gede di Mandalika. Lagi sholat, perhatian kita bukan sama pembalapnya, tapi sama pawang hujannya Tumbarara. Udah dibayar 300 juta. Udah pakai alat untuk menolak hujan, masih hujan juga. Keingetan saat sholat, lupa salah satu bacaan dalam tasyahud awal. Begitu berdiri kita teringat, nanti sebelum salam sempurnakan bacaan yang kita lupa dengan sujud sahwi. Awil kunuti fis subahi, bagi yang biasa membaca doa kunut dalam sholat subuh, jika lupa rasa ibadah rasanya kurang sempurna, kurang nikmat. Maka untuk menutupi kealpaan tersebut diganti dengan sujud sahwi. Itu pun rasanya masih kurang enak. Pak Ustadz, kalau kita umroh, kita pergi haji, subuh di Nabawi, subuh di Haram, di sana kan imamnya nggak baca doa kunut. Ada doa kunut alternatif, tapi tidak mengurangi substansi kunut. Substansi kunut pertama memuji Allah, yang kedua berdoa kepada Allah, yang ketiga bersolawat kepada Rasulullah. Maka
ada doa kunut alternatif yang waktunya itu tidak jauh saat imam ruku, kita bisa ruku bareng. Seperti apa doa kunut alternatif? Muji Allah, berdoa kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. Allahumma ghfirli, muji Allah. Ya Ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, selesai. Atau Allahumma arhamni ya Rahman. Wa sallallahu, salawat yang terakhir. Tidak menghilangkan substansi doa kunut. Kalau yang terbiasa baca lupa untuk menyempurnakan, ganti dengan sujud sahwi. Jika kita cermati isi terjemahan makna yang ada di dalam doa kunut luar biasa. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau kita sholat sendiri, kalau imam yang baca Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berilah kami hidayah sebagaimana orang yang telah kau beri hidayah. Orang kalau sudah dapat hidayah, perintah Allah yang berat terasa ringan. Ada seorang sahabat dari kalangan tabi'in. Sahabat tabi'in. Habis tabi'in, tabi'in. Ada dari kalangan tabi'in seorang sahabat yang disebut Rasulullah. Nanti ada sahabat dari kalangan tabi'in yang Allah beri hidayah. Dia punya kemampuan ilmu yang mumpuni, ilmu yang banyak. Kata Nabi, ya'tihillahul ilm. Allah memberi kepadanya akan ilmu. Nama sahabat itu disebut Rasulullah. Namanya Wahab bin Munabbih. Ini selama 40 tahun hidup nggak pernah mencaci semua yang Allah Ta'ala ciptakan. Wahab bin Munabbih. Selama 20 tahun sholat subuhnya pakai wudhu isya. Berarti nggak tidur. Dari isya ke subuh selama 20 tahun sholat subuhnya pakai wudhu isya. Wahab bin Munabbih, sahabat dari kalangan tabi'in. Kata beliau, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Aku membaca di sebagian kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan. Disebut kitab-kitab suci. Dia baca 30 kitab suci yang Allah berikan kepada 30 orang nabi. Nabi kan ada 124.000. 30 nabi Allah berikan kitab suci, dibaca oleh Wahab bin Munabbih. Kata beliau, nada munadin fi kulli sabahin wa masain minas sama'ir rabi'ah. Ada panggilan setiap pagi, setiap sore dari langit yang keempat. Panggilan yang pertama, abna arba'in, wahai orang yang usianya sudah 40. Antum zar'un qaddana hasad.
Engkau ibarat pohon yang udah siap panen usia 40. Ibarat pohon buahnya sudah masak. Banyak. Jika orang memandang dipuji oleh manusia itu pohon mangga. Bagus benar. Usia 40 harus menampilkan perilaku hidup yang baik. Dilihat orang akan puji kita. Yang kedua, pohon mangga itu buahnya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Maka usia 40 harus bisa memberikan manfaat kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Kenapa usia 40? Ada suara panggilan dari langit yang keempat. Karena usia 40 itu barometer. Nabi diangkat jadi Rasul usia 40. Manusia di usia 40 kata Nabi sedang dipegang kepalanya oleh pengaruh bujuk rayu setan. Kalau usia 40 sholat subuhnya berjamaah, hadir di kajian-kajian ilmu, suka berbagi kepada sesama. Ini lewat dari usia 40 orang ini akan menjadi hamba Allah yang soleh. Tapi kalau usia 40 kepalanya lagi dipegang setan, maghrib masih mancing di empang. Kata Muallim Syafi'i Hazami, orang yang suka mancing itu nggak bisa maju. Ya Ustaz Syihab, kalau maju kecebur karena di pinggir empang. Tuh, usia 40. Panggilan yang kedua, abna khamsin. Wahai orang yang usianya 50. Ma qaddamtum. Wahai yang sudah usia 50, amal baik apa yang kau sudah lakukan untuk bekalmu nanti ketika dipanggil pulang. Panggilan yang ketiga. Abna sittin. Wahai orang yang usianya sudah 60. Kalau mobil umur 60 tahun jadi barang antik. Ada komunitas barang antik. Tapi kalau manusia umur 60, dikit lagi ke kuburan. Kalau ngikuti usia Nabi 63. Kemarin tuh salah satu di antara orang penting di Kapolda Bali tuh belum 60 tuh. Mantan Kapolresta Bogor yang waktu itu mereksa Habib Rizik, rumah sakit Umi, makanya pada mati kualat tuh. Cucu Nabi. Hakim-hakim yang menyidang dia udah 2 yang meninggal dunia. 2 lagi nih belum nih. Abna sittin. Wahai orang yang usianya sudah 60 tahun. La udhra lakum. Jangan banyak alasan. Yuk sholat subuh di Al-Bakri ada kajian. Ya. Di atas kaki gue udah rematik. Kemarin sebelum rematik kemana? Kalau udah usia 60. La udhra lakum. Jangan banyak alasan. Udah lebih dekat sama kuburan dibanding sirkuit Formula E di Ancol. Saya turun di pintu barat langsung dijemput. Begitu turun masih jalan lagi jauh.
Sampai di gerbang pinggir laut saya foto, saya kirim ke gubernur. Alhamdulillah Pak Kiai datang. Tunggu di situ Pak Kiai biar dijemput sama asisten. Pak, saya di sini aja, ntar kalau saya di belakang Bapak, kursi yang Bapak udah siapin, saya ketemu sama dia tuh Pak. Ntar saya dipoto viral lagi. Udah saya di sini aja Pak. Lanjut. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, beri aku hidayah sebagaimana Kau telah beri hidayah kepada orang-orang lain. Kalau Allah sudah beri hidayah, langkah jadi mudah, ayunan renggangan tangan jadi ringan. Hidayah ada yang perlu diminta, ada yang gak pakai diminta, Allah beri. Hidayah yang berupa naluri, hidayah yang berupa insting, tanpa diminta Allah kasih. Ibu yang pernah merawat bayi sendiri tengah malam jam 2, jika tuh anak menangis, naluri seorang ibu udah ngerti. Ini kalau nggak pempesnya basah, dia lapar, diberikan ASI. Maka jika kita punya anak menangis di tengah malam, itu salah satu cara Allah melalui tangisan anak mengampuni dosa kesalahan ibu dan bapaknya. Masya Allah. Jadi kadang anak nangis malam-malam disuruh diem. Jangan didiemin, biarin kencang-kencang. Kalau tuh anak lama nangisnya bapak ibu dosanya banyak. Cara Allah memberi ampunan kepada hambanya dengan berbagai macam cara. Maka ada hidayah yang perlu diminta, ada hidayah yang tidak perlu diminta, Allah beri kepada seluruh makhluknya. Hidayah yang perlu kita minta, hidayah yang bisa mengantarkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Dengan ringan langkah, ringan ayunan lenggangan tangan, hadir di kajian-kajian untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Wa'afini biman afait, ya Allah beri saya afiat sebagaimana Kau beri orang yang telah mendapatkan afiat darimu. Makanya kita kalau ditanya orang bagaimana keadaan, alhamdulillah sehat wal afiat. Sehat wal afiat artinya udah jasmaninya sehat, dompetnya juga sehat. Ya Rabbal alamin. Wa barik li bima a'tait, beri keberkahan apa yang telah Kau berikan. Tak sekedar rezeki yang kita dapatkan dalam hasil kerja bulanan, tapi minta kepada Allah supaya hasil peras keringat itu ada nilai berkahnya. Kalau Allah udah kasih berkah, biar sedikit rasanya banyak. Tapi kalau Allah tidak beri berkah, walaupun banyak rasanya kurang aja. Sebentar lagi ada Idul Adha, hari besar Islam. Sekarang pinggir jalan para pedagang sudah mempersiapkan lahan-lahan. Mulai dari sekarang nih kita kalau sudah memandang itu hewan kurban yang dijual, itu dapat pahala. Sebentar lagi peluang bagi orang yang Allah beri harta rezeki banyak untuk berbagi kepada sesama yang mendapatkan hadiah dan hidayah, enggak sayang-sayang. Masih ada saudara kita seiman seagama yang jarang makan daging dalam kehidupan.
Makanya ada jamaah yang biasa rajin sholat berjamaah, kalau Idul Kurban oleh panitia dia kelupaan gak kebagian, dia bakal berhenti sembahyang. Gara-gara satu kantong daging tuh. Memang daging kambing kurban itu punya daya tarik tersendiri. Orang sampai berani marah sama panitia cuma gak kebagian 1 kilo. Ada cerita, sehubungan dengan saya lagi cerita kambing. Dulu ada orang miskin, pengen makan seperti orang senang makan sate, tapi dia nggak punya uang. Di sebelah rumahnya ada tukang sate Madura, tapi untuk beli sate dia nggak punya duit. Maka setiap makan malam dia bawa nasi, dia taruhin kecap, dia makan di pinggir tukang sate yang lagi ngipasin sate. Jadi begitu dia suap 1 sendok, asap satenya dia cium. Tukang dagang protes, selesai makan kamu harus bayar. Lah, aku nggak makan sate. Iya, tapi kamu jadi nafsu makan gara-gara kau cium bau sateku. Terjadi pertengkaran. Ada Pak RT menjadi penengah. Ada apa nih? Ini makan di pinggir dapur sate saya sampai habis. Dia nafsu makannya, lahap makannya gara-gara mencium asap sate saya. Ganti, bayar. Oh begitu. Kamu punya duit? Ada logaman tapi di rumah, ambil seharga sate. Oleh Pak RT luar biasa, penengah yang adil, tidak diintervensi sama penguasa nih Pak RT. Nih kata Pak RT, harga sate dengan duit logam dijatuhkan ke piring, ting 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 ting. Kau dengar? Cukup kau mendapatkan dengar suara logam yang jatuh piring. Karena dia juga nggak makan sate, asapnya doang. Nih, adil Pak RT nih. Wabarik li bima a'toit. Ya Allah, beri keberkahan rezeki yang sudah kau berikan. Rezeki yang ada berkahnya menjadi cukup segalanya. Maka luar biasa doa yang terangkum di dalam doa kunut tersebut. Kata Wahab bin Munabbi, abna sitin la uzra lakum. Wahai orang yang usianya udah 60, jangan banyak alasan. Ketika ada Idul Kurban, kau termasuk orang yang punya kemampuan, peluang emas untuk kita siapkan kendaraan yang akan membawa kita di Siratal Mustaqim. Azimu dohayakum fa innahu ala sirati matoyakum. Perbaiki hewan kurbanmu, beli yang gemuk, yang dagingnya banyak. Karena itu akan Allah Ta'ala ganti dengan sebuah kendaraan yang mengangkut kita di Siratal Mustaqim. Sebuah kepastian yang akan semua manusia merasakan itu. Maka kata Wahab bin Munabbi, abna sitin la udra lakum. Wahai orang yang usianya sudah 60, jangan banyak alasan dalam kehidupan ketika ajaran agama memintamu untuk menjunjung tinggi syariat, aturan-aturan agama. Maka orang yang berkemampuan saat datang Idul Kurban, dia tidak mau memberikan hartanya. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana.
orang yang Allah beri kemampuan, orang yang disebut orang kaya, tapi saat Idul Kurban dia tidak mau memberikan hartanya. Kata Nabi, janganlah kau mendekati tempat ibadahku. Sia-sia tuh ibadah. Karena ibadah kita ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam yang ke kanan ditujukan kepada para malaikat. Yang kedua kaum muslimin. Yang ketiga mukminin. Yang keempat seluruh umat manusia. Yang kelima seluruh makhluk Allah yang namanya jin. Itu ketika kita salam ke arah yang bagian kanan. Ketika kita salam ke bagian kiri, assalamualaikum warahmatullah, itu ditujukan kepada seluruh ciptaan Allah, termasuk pohonan ciptaan Allah. Maka ada orang yang bisa berdialog dengan pohonan. Sahabat-sahabat berdialog dengan pohon korma yang dulu di Masjid Kuba dalam perjalanan hijrah Mekah Madinah, masjid pertama dibangun di Madinah oleh Nabi, Masjid Kuba. Maka jamaah haji, jamaah umroh yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, kata Nabi pahalanya sama dengan ibadah umroh 1 kali. Ketika masjid itu belum ada mimbarnya, kalau datang hari Jumat, Nabi menyampaikan khutbah naik ke atas pohon korma. Itu pohon korma yang lurus, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumatnya pohon kormanya itu turun. Agar bisa Nabi naik menyampaikan khutbahnya. Itulah latar belakang di mana setiap masjid mimbarnya itu harus lebih tinggi dibanding jamaah biasa. Supaya dia lebih kelihatan. Supaya dalam menyampaikan materi khutbah bisa memandang jamaah yang ada di masjid-masjid tersebut. Kemudian sudah jam 6. Alhamdulillah. Sampai jam 6 ya? Hah? Terus apa udah? Lanjut. Itu nasi uduk keburu dingin tuh. Kemudian disempurnakan lagi jika dalam sholat itu awis sholata ala nabi bitasyahudil awal, atau kita lupa tasyahud awal. Kalau tadi lupa urutan bacaan, sekarang tasyahud awalnya lupa. Begitu rakaat kedua langsung berdiri rakaat ketiga. Semua makmumnya diam aja, nggak ada yang kasih peringat subhanallah. Maka makmum yang ada di saf pertama posisi belakang imam minimal yang mengerti jika salah satu di antara bacaan yang ada di dalam sholat imam lupa, diingatkan oleh makmum. Maka imam nggak boleh yang tuli. Nanti kalau tuli dikasih tahu makmum subhanallah, lanjut aja. Kalau dia lanjut, udah nggak usah subhanallah, bilang aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian awis sholata alal ali bit tasyahudil akhiri, atau kita lupa baca wa ala ali di tasyahud akhir. Sebab
kalau baca solawat tanpa disertai dengan wa ala ali pasolawatuhu al-batro, maka itu solawat yang buntung, yang pendek. Andaikan salah satu penerang listrik di masjid ini putus, pengurus menyiapkan tangga yang pendek, nggak nyampe untuk diganti karena tangganya pendek, nggak nyampe. Solawat yang dibaca saat sholat cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alinya nggak dibaca. Itu solawat yang pendek. Jika kita ingat, ya Allah, ingatnya ketika innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu sunnah ditambahkan itu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Kalau tak ada azab kubur, Rasulullah enggak menyuruh kita menambah itu di tasyahud akhir. Hukumnya sunnah tuh menambah doa itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Karena asbabul wurud, latar belakang kejadian itu disuruh tambah. Nabi lewat di sisi kuburan, Nabi dengar yang satu sedang disiksa, kubur yang satu sedang menjerit. Satu kesalahan ini orang yu'adzabani, dua-duanya lagi disiksa. Yang satu kalau buang air kecil nggak pernah tuntas. Maka disunatkan laki-laki saat buang air kecil untuk jongkok. Kalau jongkok seluruh saluran terbuka. Kalau berdiri apalagi celananya lepis. Saluran pada kegencet, enggak leluasa. Nanti saat ruku akan ada rasa yang keluar. Jika ia teruskan tidak sah salatnya. Yang begitu tuh disiksa, diazab oleh malaikat di kubur. Nabi lagi lewat dengar kejadian itu, maka disuruh berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Siksaan di alam kubur berlanjut ke neraka jahannam. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Siksa yang pedih di neraka itu, ada manusia yang disiksa sampai kulit tubuhnya terkelupas, diganti dengan kulit yang baru, disiksa lagi. Untuk apa? Liyadzukul azab. Untuk merasakan betapa pedih itu siksa Allah. Minta minum karena panas. Kemarin saya di Mekah itu panasnya 53 derajat Celcius. Di kulit bibir pada terkelupas. Saya coba lepas alas kaki. Ketika masuk hotel, panasnya luar biasa. Enggak boleh coba-coba di sana. Saya coba karena begitu luar biasa. Sampai sakit tuh telapak kaki. Tapi qadarullah, panas 53 derajat Celcius itu proses pematangan buah korma. Buah korma kalau panasnya kurang bagus. Maka kemarin saya umroh, panasnya tinggi, proses pematangan buah korma buat oleh-oleh jamaah haji. Makanya besok tungguin saudara yang pulang, kormanya bagus. Kalau saudara nggak boleh, ada di Tenabang tuh.
Ada Ajwa, ada Madinah. Wal ali atau lupa membaca wa ala ali, maka diganti dengan sujud sahwi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.